Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Aksa. Artinya adalah sesuatu yang sangat indah tentang kisahnya dia, berjudul Mintalah Mata Air. Yosua 15 ayat 19. Berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang ada di hilir. Aksa ini adalah putri daripada Kaleb. Kaleb adalah pribadi yang setia dan sepenuhnya mengikuti Tuhan. Aksa menikah dengan Otniel, seorang pejuang pemberani yang menjadi hakim pertama di Israel. Bagaimana kisahnya? Kaleb, partner daripada Yosua dalam pendudukan tanah perjanjian, menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan pria yang cukup berani untuk menaklukkan Kiryat Sefer. Ini bukan kota biasa, melainkan sebuah kota yang berbenteng. Otniel menerima tantangan itu dan berhasil. Akhirnya Kaleb memberikan anaknya Aksa untuk menikah dengan Otniel. Tertulis di Yosua 15 ayat 16. Pasangan yang baru menikah ini juga menerima warisan berupa tanah gersang. Tetapi Aksa, putri daripada Kaleb ini menyadari bahwa tidak banyak air di tanah itu sehingga ia mendesak suami barunya untuk meminta sumber air kepada ayahnya, Kaleb. Sudah pasti seorang Otniel akan merasa canggung untuk meminta sebidang tanah lagi kepada Kaleb, mertua barunya. Kemudian Alkitab mencatat bagaimana bukan Otniel tetapi Aksa yang mendekati ayahnya. Otniel adalah seorang pemberani. Lagi pula ia baru saja merebut Kiryat Sefer dan memenangkan hati Aksa untuk dinikahi. Tetapi mungkin ia merasa bahwa mereka telah diberi cukup banyak dan ia terlalu malu mungkin untuk meminta lebih daripada ayah mertuanya. Ketika Aksa berbicara dengan ayahnya, Kaleb, dia turun dari keledainya. Ini adalah sebagai tanda penghormatan. Karena mengenal putrinya, Kaleb dapat melihat bahwa Aksa ini datang untuk meminta sesuatu. Ketika ia bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Aksa meminta lebih dari sekedar tanah gersang yang sudah diberikan ayahnya. Aksa cukup bijaksana untuk menyadari bahwa mereka akan kesulitan jika tidak memiliki air untuk tanah ini. Aksa tidak hanya meminta air, tetapi juga mata air. Sehingga persediaan air akan mengalir terus-menerus. Kaleb menanggapinya dengan tidak hanya memberikan apa yang diminta putrinya, tetapi jauh melampaui permintaannya dan memberinya mata air di hulu dan juga mata air di hilir. Apa yang kita dapat pelajari? Jangan hidup tanpa mata air. Jangan hidup hanya bergantung kepada apa yang ada di dunia ini. Karena semua itu bisa habis kapan saja. Semua yang ada di dalam dunia persis seperti sebuah tanah gersang. Carilah dan hiduplah melekat kepada mata air kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus. Dialah sumber atas segala sumber. Ketika kita sadar hidup kita melekat kepada sumbernya, maka semua pemeliharaan, kesehatan, kesembuhan, penyertaan, dan perlindungan akan terus mengalir ke dalam hidup ini. Ini adalah contoh yang indah tentang bagaimana Tuhan, Bapa Sorgawi kita dengan murah hati memberkati kita. Jauh melampaui apa yang kita minta. Bapa Sorgawi kita senang memberikan hadiah yang baik kepada anak-anaknya. Di Lukas 11 ayat 13 mencatat tentang hal ini. Itulah Tuhan, dan itulah yang menjadi pembelajaran hari ini. Bahwa dialah adalah sumber atas segala sumber. Dia adalah penyerta hidup kita, dan pemimpin bahkan pelindung hidup kita. Sepanjang kita hidup, dialah sumber itu sendiri. Dan itu sebabnya jangan sampai lupa bahwa hanya dia yang menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Mungkin hari ini kami akan berhadapan dengan banyak kesibukan. Kami tahu Tuhan bahwa apapun di tengah-tengah kesibukan itu, tidak akan ada apapun yang kami kejar yang sanggup membuat kami puas atau bahkan melegakan kami. Tapi satu hal, di dalam Kristus Yesus, hidup kami lega, hidup kami dipuaskan, hidup kami melekat kepada sumber yang memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan juga hikmat. Itu sebabnya hari ini kami seperti ranting yang melekat kepada sumbernya, yaitu pokok anggur. Itu sebabnya yang terjadi hari ini, semua kebaikan Tuhan mengalir masuk lewat hidup kami. Engkaulah mata air itu sendiri. Di dalam dunia yang gersang ini, Engkaulah mata air itu Tuhan. Dan kami percaya, kami menerima yang terbaik dari Tuhan sepanjang hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam masalah berat dipulihkan, bahkan diberikan jalan keluar. Ada pintu yang baru Tuhan sudah bukakan dan siapkan bagi kami. Dan selagi kami menunggu mungkin jawaban doa hari ini, Tuhan berikan kami kelegaan, kepuasan, dan juga berikan kami Tuhan hikmat dan juga pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami serahkan dan kami akan buka hari yang baru ini.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.